berlibur naik kapal selam, hadiah kenaikan kelas, Rizky ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan beliau Bapak Rektor ITSNU Jambi, dan yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Ibu Maimunah Permatahati Hasibuan MSI. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dan kita juga bisa menyelesaikan tugas bahasa Indonesia ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu kala. Para raja-raja memiliki jumlah selir yang jumlahnya banyak, dan para selir tersebut mendapatkan imbalan dari mulai uang sampai kehidupan yang nyaman. Meski dianggap kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. UNICEF memperkirakan sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia yang berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Bahkan akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru di dalam bisnis prostitusi. Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga prostitusi yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu pidato dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menangkal Prostitusi. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina," janganlah kamu mendekati zina, yang bermakna sangat mendalam dan memberi kesan yang sangat tegas. Yakni segala sesuatu yang mendekati zina sudah dilarang, terlebih lagi melakukannya sudah sangat jelas diharamkan. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Syafaatut Tafasir menjelaskan, An-nahyi 'anil qurba ablaghu minan nahyi bil fi'li. Larangan untuk menjauhi lebih tegas dan keras daripada larangan untuk melakukan. Sehingga timbul pertanyaan,
Bagaimanakah perilaku kehidupan di negeri ini jika kita kaitkan dengan maksud ayat tadi? Alhamdulillah hadirin, para pemuda kita saat ini masih banyak yang memiliki kualitas ilmu, kualitas iman dan kualitas akhlak. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang aktif di majelis-majelis taklim. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar mengikuti studi-studi keislaman. Dan tidak sedikit pula anak-anak muda kita yang bergabung dalam organisasi-organisasi kepemudaan yang berbasiskan agama, seperti remaja masjid dan lainnya. Namun sayang hadirin, tidak sedikit pula para pemuda kita yang perilakunya memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan. Salah satunya terbukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melihat film-film porno, bacaan-bacaan porno, gambar-gambar porno, VCD porno, sampai situs-situs porno. Dan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbiasa berpacaran, bermesraan, berciuman, bahkan berhubungan badan tanpa diikat tali pernikahan. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu anfusihim adzabullah." Apabila perzinaan dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti telah halal bagi mereka azab Allah. Kementerian Sosial mengatakan bahwa Indonesia akan bersih dari prostitusi apabila ada keseriusan dari pemerintah untuk menghapus prostitusi di segala area, termasuk prostitusi anak dan prostitusi online yang melibatkan anak-anak. Adapun dampak buruk dari zina tersebut ialah: yang pertama, zina merupakan sebab munculnya penyakit yang sangat berbahaya. Yang kedua, zina menyebabkan garis keturunan. Yang ketiga, zina menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam bermasyarakat. Yang keempat, zina akan merusak rumah tangga. Yang kelima, zina merupakan dosa besar serta ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pun bersabda, "Hai para pemuda, apabila kamu telah ba'ad, hendaklah kamu menikah, karena menikah akan menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan apabila kamu tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu berpuasa, karena itu merupakan benteng dari kemaksiatan." Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan bersama bahwa prostitusi adalah penyakit masyarakat di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, kita sebagai muda-mudi, marilah kita membentengi diri kita dengan segera menikah. Lebih baik menikah daripada berzina. Nah, menikah adalah ibadah dan berzina adalah dosa. Lebih baik kita menikah dini daripada berzina dini. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita anak-anak muda diberikan lindungan, agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perzinaan. Mungkin hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.